Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita semua sama-sama mengerti bahwa di dalam kehidupan ini ada pergantian siang dan malam. Dan tentu saja kehidupan manusia juga sama, berhadapan dengan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Banyak faktornya, bisa jadi karena memang pola pikir kita yang tidak mengenal bagaimana Allah, siapa Allah, dan seperti apa cara kerja Allah ya di dalam memberikan, menjalankan setiap kekuasaan yang dikehendakinya, termasuk bahkan mungkin kita tidak mengenal siapa diri sendiri. Sehingga seringkali kita tidak bisa bahagia, bukan karena Allah yang tidak sayang kepada kita, tapi justru karena cara berpikir kita yang selalu melihat sesuatu tidak pernah menyenangkan. Padahal wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau coba menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu saja kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kerugian yang disebabkan virus corona, negara-negara Amerika, Eropa itu bisa menghitungnya dan dihitung. Bahkan belakangan mereka menggugat ganti rugi kepada Cina, itu juga dengan hitungan angka-angka. Tetapi bagaimana dengan rahmat Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itulah yang melapangkan rezeki kemudian juga menentukan kadarnya. Ini bermakna bahwa sesungguhnya apapun yang dialami oleh manusia, baik dalam konteks rezeki dia banyak maupun terbatas, dua-duanya itu baik bagi seorang manusia. Kalau kita lihat belakangan ini di masa pandemi ada seorang ketua Mu'alaf Center ya, Coach Stephen itu menjadikan harta yang dimilikinya untuk dijual, kemudian hasil penjualan itu disumbangkan kepada mereka yang menjadi korban COVID-19. Ini adalah orang yang memang layak untuk mendapatkan rezeki karena Allah telah mengukur bahwa orang tersebut pasti tidak akan terjerumus karena banyaknya rezeki. Sebagian yang lain dibatasi karena dengan cara itulah Allah ingin mereka terus ingat kepadanya, kemudian berdoa, merintih, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya kehidupan manusia baik di dalam konteks bahagia ataupun ketidakbahagiaan ya karena keadaan atau karena mindset berpikirnya, sesungguhnya di dalamnya tersimpan ya begitu banyak hikmah yang dapat menjadikan kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lebih luas, kehidupan di mana corona telah mengubah dunia, bahkan WHO baru-baru dilansir oleh situs internasional mengatakan bahwa virus ini tidak akan pernah pergi, dan andai pun dia hilang, ditemukan vaksinnya sekalipun, dia akan berubah nama. Ini menunjukkan bahwa manusia sedang dilanda oleh sebuah kecemasan. Jika hanya berpijak pada aspek realitas empiris dan keilmuan sains belaka. Tetapi kalau kita melihat pada hakikat kehidupan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kematian manusia itu tidak perlu menunggu virus. Sekalipun virus itu telah menyebabkan banyak terjadinya kematian dalam kacamata manusia. Apa yang menarik kita lihat di sini adalah sebuah ya mekanisme cara berpikir tentang bagaimana melihat kehidupan. Kalau memang virus corona ini tidak bisa pergi, maka setidak-tidaknya kita membuang jauh pola hidup yang tidak sehat, pola hidup yang tidak bersih. Kita juga semakin mengencangkan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti menjaga kebersihan, bersuci pada saat yang sama, ya, menjaga hati dan jiwa kita seperti kita menjaga raga kita dari serangan virus. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat nyata, gamblang, dan siapapun bisa untuk memahami kemudian mengambil pelajaran. Kalau kemudian ini kita tarik lagi dalam konteks pribadi, di tengah atau di saat kita menuju penghujung Ramadan ini, inilah saatnya kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah, menghidupkan malam-malam sebagai sebuah upaya takarrub, mendekat, berlindung kepada Allah dari segala macam jenis ya gangguan bahkan penyakit yang terutama disebabkan oleh virus itu sendiri. Lantas bagaimana
Dan apa yang bisa menjamin kehidupan kita menjadi lebih baik? Tidak ada yang lain kecuali dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalannya di antara kita? Maka sejatinya headline di media massa, kemudian perbincangan di media sosial, itu semua tidak begitu berpengaruh terhadap diri kita sejauh kita punya prinsip untuk bagaimana mengisi kehidupan ini dengan amal-amal terbaik. Dan amal terbaik yang akan mendatangkan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersyukur kepadanya. Dan bagaimana kita bisa bersyukur itu juga tergantung dari bagaimana mindset kita, dan mindset kita itu juga ditentukan oleh bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, eksistensinya, cara kerjanya, kemudian kekuasaan dan segala kehendaknya, disertai kelengkapan perihal mengenal diri sendiri yang sangat lemah ini. Oleh karena itu, tetaplah optimis, isi Ramadan dengan sebaik-baik amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dalam kehidupan dunia ini, sehingga siang ataupun malam kita hanya punya dua aktivitas, yaitu bersyukur dan mengambil pelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.